Wilujeng Sumping di channelnya Ambu Iva. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh berjumpa lagi dengan Ambu Iva di channel Ambu Iva ya. Akang Teteh setelah sekian lama Ambu tidak membuat materi ya di YouTube. Kali ini Ambu akan memberikan materi tentang pembuatan form di Akses ya. Sebelumnya Ambu sudah menjelaskan bagaimana pembuatan dari Akses ini sendiri ya. Seperti akan Teteh ketahui, Akses ini adalah bagian dari Microsoft, kemudian yang digunakan oleh Ambu di sini adalah aksesnya versi 2013. Baik, nah di sini Ambu akan memperlihatkan bagaimana Akang Teteh membuat form. Setelah kemarin belajar bagaimana membuat database, selanjutnya membuat tabel, kemudian membuat record, field dan record. Nah, kemudian membuat query, dan sekarang akan kita buat form. Fungsinya kita menggunakan form di sini akan membuat kita atau user bisa mengisi data, menginput data atau melakukan pengolahan data dengan tampilan yang lebih user friendly gitu ya, lebih menarik dan tertata seperti itu. Baik, di sini Ambu akan mengambil data dari yang sudah dibuat sebelumnya. Baik, tidak lupa ya kita menyimpan database-nya itu di mana gitu kan ya. Kalau misalkan masih baru, yang dipilih adalah blank database. Baik ya. Di sini Ambu di posisi ini jangan ditiru ya, Ambu menyimpan di dokumen gitu ya. Harusnya kita menyimpan di drive lain ya, selain drive C. Baik, di sini Ambu pilih gudang, kemudian open. Baik, di sini enable kontennya kita klik supaya bisa mengedit dengan leluasa. Nah, di sini masih ingat ya, ini namanya database-nya adalah gudang, kemudian penyimpanannya adalah di dokumen, kemudian di sini formatnya adalah ACCDB, kemudian di sini Ambu memiliki dua tabel. Cara pembuatan tabel masih ingat ya, masuk menu create, kemudian dipilih tabel atau tabel design. Nah, pada tabel ini Ambu memiliki 4 field tabel barang ini dengan primary key-nya adalah ID seperti ini ya. Kemudian barang ini Ambu memiliki 2 record, Ambu import 2 record, yaitu ada tas kemudian baju ya dengan ID A01 dan A002. Kemudian selanjutnya untuk yang supplier ini Ambu memiliki 4 record, yang supplier ya, yang yang ini. Nah, ini supplier Ambu memiliki 5 record. Di sini ada ID, nama, alamat, telepon, dan nama perusahaan dengan data tipe yang disesuaikan seperti ini ya. Kemudian di sini supplier Ambu isi data 3, ada A1, A2 dan A02, A01 dan A03 seperti ini ya. Nah, ini sudah Ambu jelaskan sebelumnya bagaimana kita membuat database, kemudian membuat tabel, kemudian membuat fieldnya dan mengisi recordnya gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga sudah bisa membuat yang namanya query. Query ini adalah bergabungan dari beberapa tabel gitu kan ya, atau menambahkan operasi dari satu tabel. Misalkan contohnya di sini Ambu menambahkan total, ini bukan total, Ambu menambahkan pajak gitu ya, pajak. Nah, karena ada operasi matematikanya, maka tidak bisa langsung mengisi field, tapi harus dibuat query gitu ya. Kita bisa melihat hasilnya dengan di run seperti ini, hasilnya muncul gitu kan ya. Nah, oke, tidak lupa tadi ya, yang harga data tipenya ini adalah menggunakan mata uang currency. Apabila currency-nya itu belum muncul, mata uang rupiahnya, maka bisa dicari di menu control panel, kemudian dipilih region, dan kemudian dipilih disesuaikan currency-nya yaitu Indonesia gitu ya, dengan mata uangnya rupiah. Baik, selanjutnya
ini query bisa kita tambahkan ya. Di sini kan tadi cuma ada 4 ya, di tabel barang itu cuma ada ID, nama, QTY dan harga. Kemudian di sini tambahkan pajak gitu ya. Seperti itu. Nah, oke. Simpan ya, tadi melakukan perubahan. Nah, selanjutnya di sini di materi akhir tentang Microsoft Access ini berkaitan dengan kegiatan Akang dan Teteh, yaitu kemarin sempat membuat kuesioner ya di mata pelajaran yang core-nya adalah IPAS. Di situ Akang Teteh membuat suatu kuesioner. Nah, di Akses ini kita bisa membuat form atau formulir yang memungkinkan seseorang untuk mengisikan datanya, menginputkan datanya, kemudian nanti oleh Akang dan Teteh dikelola atau dimasukkan ke dalam tabel yang ada di Akses ini. Nah, caranya sendiri, yang pertama untuk membuat form itu masuk ke menu Create. Nah, di sini silahkan ada 3 pilihan, ada form design, kemudian ada blank form gitu ya. Nah, kita arahkan dulu mana yang akan kita buat formnya, misalkan yang barang. Nah, ini Akang Teteh boleh pilih langsung yang form ini. Nah, maka akan muncul seperti ini Akang Teteh. Di sini akan muncul di sini form barang dengan tampilan yang lebih menarik seperti itu ya. Nah, Akang Teteh boleh menambahkan logo, title gitu kan ya, date and time itu boleh Akang Teteh sesuaikan seperti itu ya. Nah, baik, di sini Akang dan Teteh Ambu akan menjelaskan juga kalau untuk tampilannya di sini Akang Teteh juga bisa menambahkan operasi button ya, seperti ini. Contohnya ini Ambu pilih di sebelah kiri ada design view. Nah, tampilannya seperti ini, ada header, ada detail, kemudian ada footernya, dan di sini ada propertinya. Nah, ini Ambu tarik ke bawah dulu seperti ini. Nah, di sini Ambu masuk ke menu desainnya. Nah, di sini ada beberapa tools yang bisa Akang Teteh gunakan gitu ya. Nah, di sini Ambu akan menjelaskan satu tools saja, yaitu tentang tools button. Nah, tools button ini digunakan apabila Akang dan Teteh sudah memiliki formulir seperti tadi, kemudian akan diinputkan, tidak usah membuka lagi tabelnya seperti ini. Jadi bisa dilakukan melalui form gitu ya. Nah, ini Ambu pilih button. Kemudian di sini kita buat. Nah, ini button itu ada macam-macam. Misalkan di sini Ambu contohkan, Ambu akan menambahkan untuk navigationnya, Ambu akan tambahkan untuk navigation go to first. Oke, atau langsung yang ini deh ya, tulis, atau yang ini boleh, silahkan. Ini bagaimana Akang Teteh mau memilihnya ya, bebas. Nah, ini boleh previews, kemudian next ada ya. Oke, Ambu akan pilih yang next saja ya. Next seperti ini. Nah, ini boleh bentuknya, boleh teks, boleh dengan gambar gitu ya. Kemudian di sini Ambu berikan nama sesuai dengan buttonnya, misalkan next gitu ya, finish. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian Ambu tambahkan lagi button di sini sebelahnya, kemudian masih di yang record navigation. Sekarang yang forfish ya. Ini oke, kita pilih forfish recordnya, kemudian di sini back aja ya, namanya back. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah memiliki dua tombol seperti ini. Nah, tombol-tombol ini bisa kita ubah posisinya mau di sebelah mana ya, itu tergantung dari Akang dan Teteh membuatnya gitu ya. Nah, oke. Seperti ini. Nah, ini ya posisinya bisa kita rubah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ketika kita view, nah ini akan memunculkan seperti ini. Boleh nanti dia akan berpindah-pindah gitu kan ya. Nah, ini seperti ini gitu ya. Oke. Hanya ada memiliki dua data ya, seperti ini. Kemudian
Nah, di sini sudah ya membuat buttonnya. Kemudian di sini kita juga bisa menambahkan. Di sini ada button tambah. Itu ada di record operation. Nah, kamu pilih yang add new. Nah, sekarang menggunakannya adalah gambar misalkan ya, atau menggunakannya teks, boleh teks seperti ini. Add, kemudian di sini namanya add juga. Finish. Oke, kemudian tambahin lagi. Selain add, biasanya di record operation ada delete. Oke. Delete, tulisan recordnya dihapus seperti ini, kasih nama delete, kemudian finish. Oke, once more, ambu tambahkan save. Oke, ini ya, save. Next, kemudian save dengan nama yang sama, yaitu save. Ya, finish. Baik, sekarang Ambu sudah memiliki 5 button. Nah, Ambu akan perlihatkan fungsi dari 5 button ini dengan cara kita klik view-nya, kemudian di sini yang tadi sudah ya, ini previous dan next-nya. Kemudian kalau kita klik tombol add, nah ini akan menjadi kosong, kemudian kita akan isikan datanya gitu ya, misalkan A003, kemudian namanya misalkan nama barangnya adalah celana gitu kan ya, kemudian kitnya adalah 80, kemudian harganya adalah misalkan harganya 1 juta gitu ya. Nah, kemudian sini kita tekan save. Nah, maka data akan tersimpan gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Kemudian selanjutnya, apabila kita akan menggunakan button delete ini, kita pilih, misalkan kita pilih yang 02 ini akan, baju ini akan kita hapus, maka ini kita kondisikan seperti ini, kemudian kita tekan delete. Nah, dia akan bertanya apakah akan menghapus data ini, misalkan kita tekan yes, maka data akan terhapus tuh ya, yang bajunya hilang tuh ya. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini itu saja yang akan Ambu jelaskan. Tidak lupa ya, ini di save dulu, maaf. Nah, seperti ini kita simpan, kemudian namainnya sama mungkin ya, form namanya barang seperti ini tuh ya. Baik, mungkin pada pertemuan kali ini Ambu cukupkan sekian dulu. Semoga Akang Teteh bisa memahaminya, bisa mengikutinya, dan bisa mencoba mempraktekannya. Oke, dari Ambu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.